Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai uji homogenitas. Nah, sebelumnya kita pernah membahas mengenai uji normalitas data ya. Jadi uji homogenitas data ini merupakan salah satu uji persyaratan analisis setelah uji normalitas data. Jadi di dalam uji persyaratan analisis itu ada uji normalitas dan ada uji homogenitas gitu. Nah, homogenitas data itu biasanya digunakan untuk penelitian-penelitian dengan metode eksperimen ya, atau biasa disebut sebagai penelitian eksperimen. Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah subjek dari penelitian yang diambil itu bersifat homogen atau tidak. Biasanya kan kalau di dalam penelitian eksperimen itu kan ada sampel untuk kalau di dalam dunia pendidikan ada sampel kelas untuk kelas eksperimen, ada sampel kelas untuk kelas kontrol, seperti itu. Nah, salah satu tujuan dari uji homogenitas ini adalah untuk melihat apakah antara kelas eksperimen dan kelas kontrol itu merupakan sampel yang homogen atau tidak, seperti itu, atau berasal dari populasi yang homogen atau tidak, seperti itu. Nah, pada kesempatan kali ini yang akan kita bahas mengenai perhitungan homogenitas, dua diantaranya yaitu mengenai dengan menggunakan uji F ya, atau uji Fisher. Yang kedua itu menggunakan uji homogenitas varian dua buah sampel berkorelasi, atau biasa kita sebut menggunakan uji T, tapi yang kita lihat adalah korelasinya, seperti itu. Baik, di sini untuk uji Fisher, uji F ya, atau biasa dikenal sebagai uji F. Uji F ini digunakan hanya pada dua kelompok data. Di sini untuk kelompok data yang independen ya. Langkah-langkah di dalam uji F ini ada yang pertama itu kita harus menentukan taraf signifikansinya atau alpanya. Jadi alpanya harus kita tentukan apakah besarannya 5%, 10%, atau misalnya 1% ya. Taraf kesalahannya gitu, taraf signifikansinya atau alpanya. Terus kita harus tahu dulu H0 dan H1-nya ya. Jadi H0 itu di sini adalah varians pertama sama dengan varians kedua, atau bisa dikatakan dia adalah homogen. H1-nya itu varians 1 tidak sama dengan varians 2 atau tidak homogen, seperti itu. Dengan kriteria ketika kita menerima H0 itu diterima jika F hitung lebih kecil dari F tabel, dan H0 itu kita tolak ketika F hitungnya lebih besar dari F tabel. Nah, pada uji F ini kan yang kita harapkan adalah H0-nya diterima, seperti itu ya. Jadi kalau misalnya H0-nya diterima itu ketika F hitungnya lebih kecil dari F tabelnya. Jadi setelah kita menghitung F hitungnya, nanti kita bandingkan dengan F tabel. Selanjutnya kita harus menghitung varian setiap kelompok data. Kalian sudah belajar cara menghitung varians ya. Terus tentukan varian F hitung, yaitu varian terbesar dibagi dengan varian terkecilnya. Setelah itu tentukan F tabel untuk taraf signifikansi alpanya. DK1 itu sama dengan DK pembilang, di mana jumlah datanya dikurang 1, sementara DK2 itu sama dengan DK penyebut, di mana NB-nya atau jumlah datanya dikurang 1. Setelah itu baru kita harus melakukan pengujian dengan membandingkan nilai F hitung dan F tabel. Nah, kita coba ke contoh soal ya. Di sini terdapat
sebuah penelitian berjudul Perbedaan Perkembangan Kognitif Anak Usia Dini ditinjau dari latar belakang pendidikan orang tua. Di sini uji homogenitas dari variabel bebas, yaitu antara perkembangan kognitif anak dengan latar belakang pendidikan orang tua sarjana dan orang tua bukan sarjana ya. Jadi yang dilihat adalah sarjana atau bukan sarjana. Jadi Y1 itu adalah orang tua dengan pendidikan sarjana, Y2 itu adalah orang tua dengan pendidikan bukan sarjana. Jadi kita ada dua kelompok data ya, ada dua kelompok data yang independen atau yang berbeda. Di mana Y1 itu jumlah datanya adalah 18, sementara yang Y2 itu jumlah datanya juga 18. Nanti bisa jadi pada sebuah data itu jumlah data antara kelompok data pertama dengan kelompok data kedua itu berbeda. Itu bisa saja terjadi seperti itu. Jadi tidak harus sama, misalnya Y1 harus 18, Y2 harus 18, tidak seperti itu. Jadi boleh berbeda jumlahnya. Nah, yang pertama kita harus menentukan hipotesisnya. Hipotesis tadi di langkah yang telah kita bahas, yang pertama itu adalah H0 dan H1. H0 itu ketika variansnya homogen ya, H1 itu varians tidak homogen. Terus taraf signifikan, biasanya di soal itu sudah disebutkan taraf signifikannya berapa, tapi kalau di penelitian pendidikan taraf signifikan yang biasanya digunakan itu adalah alfa 5% ya. Kalau untuk 1% itu biasanya pada penelitian-penelitian di bidang kesehatan seperti itu. Terus kita harus mencari nilai rata-rata. Nilai rata-rata, kalau nilai rata-rata saya rasa kalian semua sudah tahu ya bagaimana cara mencarinya. Nilai rata-rata itu atau MIAN itu adalah jumlah keseluruhan data dibagi dengan banyaknya data. Di sini diperoleh nilai rata-rata yang pertama itu adalah untuk Y1 itu adalah 50,278. Sementara untuk rata-rata di data kedua atau Y2 itu 73,5. Selanjutnya kita adalah mencari variansnya, besar variansnya dari Y1 maupun Y2. Varian untuk Y1 itu nilainya sebesar 51,03547. Jadi ini rumus variannya. Saya nggak perlu menjelaskan ya bagaimana rumus varian itu, karena kita sudah mempelajari terkait bagaimana caranya kita menghitung nilai varians dari data tunggal maupun data kelompok seperti itu, atau data tunggal yang disajikan dalam bentuk daftar distribusi frekuensi juga sudah dijelaskan ya seperti itu. Nah, sementara untuk varians data yang kedua itu sebesar 49,20588. Jadi setelah variansnya diketahui, maka setelah itu kita harus uji F-nya ya. Kita menentukan F hitungnya. F hitung itu adalah varian terbesar dibagi varian terkecil. Varian terbesar kita peroleh dari nilai Y1 ya, dari Y1. Bisa tidak menutup kemungkinan malah Y2-nya yang lebih besar. Intinya di sini kita harus menggunakan varian terbesar dibagi dengan varian terkecil. Setelah dilakukan pembagian terkait nilai varian terbesar dibagi varian terkecil, kita dapatkan F hitungnya itu sebesar 1,037 ya. Setelah itu kita cari F tabelnya. DK1 itu tadi di sini DK1 itu DK pembilang. Di sini pembilang, di sini penyebut. Artinya dari yang varian terbesar. DK pembilang. DK pembilangnya di sini adalah kebetulan di sini jumlah datanya sama kan. Jadi 18 dikurang 1 17 untuk DK 1-nya, sementara untuk DK 2-nya itu adalah 17. Jadi sama-sama 17. Nah, setelah itu kita cari nilai F tabelnya. F tabel itu kita lihat dari DK pembilang dan DK penyebut dan kita tentukan alfanya. Kalau alfanya itu 5% berarti 0,05. Setelah itu kita bandingkan. Nah, di sini sudah juga tersedia
tabel distribusi F, ini DK pembilang, ini DK penyebut. Karena data kita itu sama-sama 18, maka di sini ada keterangan ya, baris atas untuk 0,05, alfa 0,05, baris bawah untuk alfa 0,01. Di sini 18, di sini 18. Berarti ini ya nilainya. Jadi tarik dari sini sama tarik dari sini. Hasilnya adalah 2,22. Ya, mungkin ada selisih di sini ya, harusnya 2,22. Ya, ini 2,22 nilainya, nilai F tabelnya. F hitungnya tadi 1,037. Jadi, jika F hitung lebih kecil dari F tabel itu homogen, itu kan kriteria pengambilannya. Jika F hitung lebih besar dari F tabel, maka dia tidak homogen. Berdasarkan perhitungan tadi, bahwa F hitungnya itu 1,07. 1,037 itu lebih kecil dari F tabelnya. F tabelnya itu 2,22. Ini 2 ya. Sorry. Ini 2. Jadi 2,22. Jadi kesimpulannya bisa kita ambil bahwa data dari varian kedua kelompok data itu berasal dari data yang homogen atau berasal dari populasi atau sampel yang homogen, seperti itu. Itu untuk uji F. Nah, sekarang kita menentukan homogenitas data menggunakan uji T ya. Uji T yaitu uji homogenitas varian dua buah sampel berkorelasi. Analisis uji homogenitas untuk sampel berkorelasi digunakan apabila menguji homogenitas dua kelompok, misalnya pada data pretest dan posttest. Adapun rumus yang digunakan adalah ini ya rumusnya. Jadi T itu ya nilai T itu sama saja dengan S1 kuadrat dikurang S2 kuadrat. S1 itu adalah standar deviasi. Ingat S1 itu standar deviasi. Standar deviasi itu kan akar dari varians ya. Jadi nanti kembali lagi kalian harus melihat bagaimana caranya kita dapat nilai standar deviasi dari sebuah data, seperti itu. Jadi di sini saya tidak mengajarkan lagi bagaimana caranya mencari nilai standar deviasi dari sebuah data. Jadi S1 itu standar deviasi dari data pretest, S2 itu dari data posttest. N1 itu jumlah responden pretest dan pretest ya. N1 itu dan N2 itu adalah jumlah respondennya posttest ya. R11 itu adalah koefisien korelasi data pretest dan posttest. Nah, korelasi ini nanti setelah pembahasan ini akan dibahas mengenai uji T terkait data independen dan dependen. Nah, di situ nanti kalian akan mengetahui bagaimana cara menentukan koefisien korelasi, atau bisa kalian cari rumus bagaimana menentukan koefisien korelasi dari dua buah data, seperti itu ya. Nah, dB itu adalah derajat bebas di mana jumlah datanya dikurang 2 ya. Jumlah datanya dikurang 2. Nah, di sini N1 dan N2-nya itu ada contoh soal di mana N1 dan N2-nya itu sebesar 35 ya. Di contoh soal ini datanya sudah ada, jadi bukan data mentah seperti itu. Tapi bisa jadi nanti ketika kalian dapat soal tapi datanya itu masih data mentah, artinya apa? Artinya standar deviasi, koefisien korelasinya harus kalian hitung terlebih dahulu, seperti itu ya. Nah, N1-nya 35, N2-nya 35, sementara S1-nya 12,5
515, S1-nya, S2-nya itu 8,771. Sementara koefisien korelasinya itu 0,345. Dimana di sini dB-nya itu adalah N dikurang 2. N dikurang 2 artinya 35 dikurang 2 itu sebesar 30 di 33. Setelah kita ketahui, kan yang diketahui tadi adalah standar deviasi. Di rumus ini adalah standar deviasi kuadrat kan, dikuadratkan. Berarti tinggal dikuadratkan nilai standar deviasinya 105, setelah dikuadratkan hasilnya adalah 156,65. Untuk yang kedua, standar deviasi data post testnya itu adalah 76,930. Masukkan semua ke dalam rumusnya. Setelah itu kita lakukan perhitungan seperti itu. Nah, di sini perhitungannya, setelah dilakukan perhitungan, saya tidak lagi menjelaskan bagaimana cara menghitungnya ya. Kalian harusnya sudah paham bagaimana cara menghitung perhitungan-perhitungan ini. Jadi didapatkan nilai T-nya itu adalah 2,388. Selanjutnya bandingkan T hitung dengan T tabel dengan derajat dB-nya itu adalah 33. Maka diperoleh T-nya itu 0,05, derajat alfanya adalah 0,05 dengan dB-nya itu 33. Maka di sini kita dapat nilai T tabelnya itu adalah 2,036. Sehingga T hitungnya dibandingkan dengan T tabelnya itu lebih besar daripada T tabel, maka H1-nya diterima. Jadi populasi kedua data tersebut adalah mempunyai varian yang tidak sama atau tidak homogen. Bagaimana tadi kalau yang homogen? Homogen itu ketika nilai T hitungnya lebih kecil daripada T tabel, maka dia merupakan data yang homogen. Tapi kalau misalnya T hitungnya lebih besar daripada T tabelnya, maka dia tidak homogen, seperti itu.